Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah akuntansi dasar untuk program studi bio kewirausahaan. Ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yaitu persamaan dasar akuntansi. Ya. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Ya. Ini adalah prinsip-prinsip akuntansi, transaksi bisnis, dan persamaan dasar akuntansi. Ya. Prinsip akuntansi yaitu prinsip yang diterima umum ya, berisi established rules, prinsip dan konsep, dirumuskan oleh suatu badan yang kompeten. GAAP merupakan pedoman yang bertindak ya, yang dapat berubah dari waktu ke waktu untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian atau praktek yang berlaku. Ya. Yang berwenang dalam membuat peraturan-peraturan di bidang akuntansi adalah Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Ya. Akuntansi Indonesia prinsipnya adalah konsep entitas, kesatuan usaha, konsep objektivitas, dan prinsip cost. Nah, konsep entitas ini adalah yang paling mendasar dalam akuntansi. Kesatuan usaha adalah suatu organisasi yang berdiri sendiri, terpisah dari organisasi atau individu lain. Antara kesatuan usaha yang satu dengan usaha yang lain dengan pemiliknya, ya, terdapat garis pemisah yang jelas. Masih di konsep entitas, kejadian keuangan yang menyangkut suatu usaha, ya, tidak boleh dicampur dengan kesatuan usaha lain atau dengan pemiliknya, ya. Jadi tidak boleh dicampur adukkan antara yang keuangan satu dengan keuangan yang lain. Harus punya pos-pos tersendiri. Nah, konsep ini penting dalam menilai keadaan keuangan dan hasil usaha yang dicapai suatu organisasi atau bagian dari organisasi. Ya. Tanpa adanya konsep ini, maka laporan keuangan akan menjadi kacau karena apa yang tercantum, ya, itu tidak ada hubungannya dengan organisasi tersebut. Jadi harus dibatasi antara keuangan antara organisasi atau badan usaha yang satu dengan badan usaha yang lain. Harus dipisahkan. Catatan dan laporan akuntansi ya, ini prinsip objektivitas ya, harus didasarkan pada data yang bisa dipercaya. Ya, data yang bisa dipercaya itu harus data yang valid. Valid itu gimana? Dapat diperiksa kebenarannya dan harus dikonfirmasi oleh pengamat yang independen. Nah, selain itu juga catatan harus ada dasar pada bukti yang objektif. Ya, misalkan nota kwitansi, bukti-bukti yang lain, bukti transfer, bukti dan bukti yang lain. Seandainya akuntansi tidak mengenal prinsip objektivitas, ya, maka akan mengakibatkan kekacauan. Itu pasti. Kemudian prinsip biaya menetapkan bahwa harta atau jasa yang dibeli atau diperoleh harus dicatat atas dasar biaya sesungguhnya. Ya. Ya, barang atau jasa yang dibeli dengan harga yang telah disepakati. Ya. Berikut persamaan dasar akuntansi menggambarkan hubungan antara aktiva, kewajiban, dan modal. Ya. Aktiva muncul di sebelah kiri. Kemudian tuntutan ekonomis, tuntutan hukum terhadap aktiva yaitu kewajiban dan ekuitas pemilik muncul di sebelah kanan dari persamaan. Ya. Aktiva itu sama dengan hutang plus modal. Ya, ya di sini terdapat aset. Kemudian ini sumber daya ekonomi. Ya. Kemudian ini juga sumber daya ekonomi. Liabilities plus owner equity. Ya, jadi ini hutang sama modal.
Kemudian sumber kekayaan perusahaan ya, itu yang pertama berasal dari pemilik perusahaan yang berupa modal. Kemudian yang kedua, pinjaman atau hutang dari pihak lain. Kemudian yang ketiga, sebagian dari pemilik perusahaan tapi sebagian dari pinjaman. Jadi aktiva itu sama dengan hutang plus modal. Ya. Aktiva ini berupa kekayaan, uang tunai, gedung, tanah. Kemudian hutang ini tuntutan dari pihak luar yang harus dibayar pada masa tertentu. Kemudian ekuitas ini adalah tuntutan dari para pemilik perusahaan. Ya, ini hak milik perusahaan atas kekayaan. Ya. Besarnya hak pemilik sama dengan aktiva bersih perusahaan. Selisih antara aktiva dan kewajiban. Ya, ini masih sumber kekayaan perusahaan. Ya, aset harta perusahaan yang memiliki nilai ekonomis pada masa mendatang. Aset ini bisa berupa barang berwujud, barang tak berwujud, dan pembayaran yang akan dibayar di masa tertentu, misalkan premi asuransi. Ya. Urutan rekening dalam laporan keuangan ya, aktiva lancar yaitu 1. Kas, 2. Piutang, dan yang ketiga persediaan. Kemudian aktiva tetap ini sifatnya barang aset ya. Misalkan tanah, gedung, mesin-mesin produksi. Kemudian hutang. Hutang ini adalah yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada suatu masa tertentu di masa yang akan datang. Ya, tagihan para kreditur pada perusahaan. Ya. Urutan rekening ya, di sini ada kewajiban jangka pendek, hutang dagang, kemudian kewajiban jangka panjang, hutang obligasi. Ya. Modal, ini modal. Kemudian pendapatan. Pendapatan ini misalkan dari sales ya yang diterima, terus dari upah, honor, sewa, dan bunga. Bunga itu interest. Kemudian biaya. Biaya ini adalah jumlah yang harus dibayar. Misalkan upah kepada pegawai. Kemudian biaya-biaya untuk listrik, telepon, air. Kemudian supply itu barang habis pakai. Kemudian advertising itu iklan ya. Sebenarnya masih banyak lagi termasuk tagihan-tagihan. Itu juga termasuk biaya. Misalkan ini ada perusahaan Auto 2020 ya. Hutangnya sekian, modalnya sekian, berarti aktivanya berapa? Ini Armiluk, ini aktiva, hutangnya belum tahu, modalnya berapa. Nah, terus ini punya aktiva sekian, hutangnya sekian, kemudian modalnya berapa? Ya, ini contoh. Solusi ya. Berarti ini aktivanya berapa? Aktivanya adalah hutang ditambah dengan modal. Kemudian kalau yang ini yang diketahui aktiva sama modal, berarti nanti aktiva dikurangi modal, berarti dia punya hutang sekian. Kemudian Halmak ini punya aktiva sekian, hutang sekian, berarti modalnya berapa ya? Aktiva dikurangi hutang. Masuk pada transaksi bisnis ya, itu adalah suatu perubahan yang menyangkut ketiga unsur pokok persamaan akuntansi ya. Tiga unsur tadi, aktiva, hutang plus modal. Kemudian peristiwa atau kejadian-kejadian yang mengakibatkan adanya perubahan atau pergeseran harta, hutang, dan modal. Ya. Nah, ini transaksi itu ada transaksi eksternal dan transaksi internal. Contohnya ini, Gegilen berinvestasi sebesar 30.000 yang disetor ke bank
untuk memulai bisnis travel, kemudian membeli tanah untuk sebuah lokasi kantor dengan membayar 20.000 secara tunai US dollar. Kemudian membeli perlengkapan kantor sekian, kemudian memperoleh jasa sebesar 5.500 dengan memberikan pelayanan bagi pelanggan. Ya, ini misalkan. Kemudian yang kelima, Gilen memberikan layanan dan pelanggan setuju untuk membayar 3.000 US dollar dalam waktu 1 bulan. Ya. Kemudian selama sebulan Gilen bayar uang tunai sebesar 3.300 untuk biaya yang dikeluarkan berupa leasing sebuah komputer, sewa kantor, gaji karyawan, dan utilitas. Ya. Kemudian Gilen bayar 300 US dollar pada toko di mana ia membeli perlengkapan kantor. Kemudian Gilen melakukan renovasi rumah pribadi yang menghabiskan dana sebesar 5.000 US dollar. Ya, solusinya gimana? Ya. Berarti ini solusinya adalah investasinya sekian, kemudian berarti dia tidak punya hutang, kemudian modalnya 30.000, berarti saldonya adalah 30.000 US dollar. Nah, kemudian dia membeli tanah. Ya, membeli tanah berarti nanti saldonya adalah 10.000, kemudian tanahnya seharga 20.000. Nah, kemudian ini jenis transaksi ya, aktivanya kas 30.000, pembelian tanah 20.000 ya. Kemudian untuk aktifannya berarti 10.500 dan 20.000, 30.500. Kemudian karena ini melebihi dari modal, maka dia hutang ya. Makanya hutang plus modal sama dengan 30.500. Nah. Kemudian ada pendapatan jasa tunai ya. Kemudian saldonya jadi 15.500. Kemudian per kantornya ini 500. Kemudian tanahnya 20.000, berarti ini jadi 36.000. Nah, kemudian ini Gilen berikan layanan dan pelanggan setuju untuk membayar 3 juta dalam waktu 1 bulan, 3.000 dalam waktu 1 bulan. Berarti ini ditambahkan ya, berarti ditambahkan 30.000 jadi saldonya 39.000 ya. Ini ditambah dengan modal 3.000. Dan selama sebulan Gilen membayar beban tunai sebesar 3.300 untuk biaya yang dikeluarkan, leasing, komputer, sewa kantor, gaji karyawan, dan utilitas. Ya, berarti ini leasing komputer sekian, sewa kantor sekian, gaji sekian, ini nanti kasnya dijumlahkan, piutang usaha ditotal semua. Kemudian dari saldo-saldo ini dijumlahkan jadinya 35.700. Ya, ini perlengkapan kantor, jasa tunai. Modalnya ini ya. Jadi aktifannya adalah 35.700. Kemudian Gilen membayar 300 dolar pada toko di mana ia memberi perlengkapan kantor senilai 500. Berarti ya. Ya. Berarti ini nanti pembayaran hutang 300 ya. Kemudian saldonya dijumlah. Ini jadi 35.400 tadi dikurangi ya.
Berarti ini jadi 35.400. Nah, kemudian Gilen melakukan renovasi rumah pribadi yang menghabiskan dana sebesar 5.000. Ya, ini konsep entitas ya. Dan perlu diperhatikan bahwa akuntansi selalu dalam keadaan balance. Setiap transaksi berdampak sedikitnya pada dua rekening, kadang bisa lebih. Beberapa transaksi hanya berdampak pada satu sisi, ada yang berdampak pada dua sisi. Kemudian ingat juga rumus aktiva sama dengan hutang plus modal. Ya. Ini nanti bisa Anda buat latihan ya, silakan dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.